Pesantren kembali mendapatkan ujian, corengan muka, isu-isu cabul kembali menerpa pesantren. Lembaga yang suci, institusi yang suci, penerus wahyu ilahi, penerus perjuangan Nabi, yang dulu padepokan sebagai gembleng para cantrik, para putra bangsawan, diramu oleh para wali menjadi pondokan untuk menggembleng para santri sehingga menjadi pondok pesantren. Suci pesantren, suci. Karena hanya satu oknum, dua oknum yang tidak kuat menahan nafsunya, tidak kuat menahan birahinya, akhirnya seluruh pesantren menjadi cemar. Baru-baru ini mencuat kasus lagi pencabulan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak menjelaskan dan tidak mau ikut campur tentang kebenaran dan tidaknya permasalahan ini, karena ini adalah ranahnya adalah ranah perzinaan yang harus dengan saksi-saksi dan sebagainya. Walaupun sekarang sudah ditangani oleh Polres Jember dan sudah masuk dalam penetapan dan penahanan. Saya tidak mau ikut. Yang penting mari saudara-saudaraku, khususnya para kiai-kiaiku, para kiai-kiai besar, gus-gus, habaib, para ustadz-ustadz, jaga kemuliaan pesantren ini. Jaga supaya kita tidak malu dengan pendahulu-pendahulu kita. Semuanya manusia punya nafsu, semua manusia punya ambisi, semua manusia punya birahi. Tapi ini yang membedakan kita dengan hewan, ini yang membedakan kita dengan iblis, yakni menahan nafsu, mulai dengan akal, tirakat dan sebagainya. Bagaimana ulama-ulama kita dulu dengan tirakatnya, dengan doa-doanya, sehingga bisa menyatukan umat, menahan nafsunya dengan gemblengan-gemblengan topo broto, dengan gemblengan-gemblengan tirakat dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bola liar ini tidak terus membesar sehingga nasib-nasib pesantren menjadi semuanya tercoreng. Lebih-lebih pesantren kecil-kecil yang tidak tahu menau akhirnya dijadikan tambahan kejelekan oleh orang-orang yang tidak senang dunia pesantren. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi tips atau minimal ikhtiar doa supaya kita kuat menahan nafsu, menahan birahi, untuk bisa membedakan ketika genting, untuk bisa membedakan ketika kita buta. Tetap nanti ini frekuensi amalan ini akan menjadi hidayah, akan menjadi wujudu panemu ati, firasat, atau menjadi hal-hal pencerahan, sebagaimana Nabi Yusuf ketika terhadapkan dengan Zulaikha ada burhan, ada petunjuk dari Allah. Di antaranya adalah amalan yang diberikan oleh Sayyidina Muhammad SAW kepada putri tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang sering saya bawakan, yakni membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha mengurusi, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu saya memohon pertolongan. Dengan rahmat Allah, semuanya dengan rahmat Allah. Nabi Yusuf saja bergetar melihat Siti Zulaikha, tapi karena Nabi Yusuf mendapat rahmat Allah sehingga mendapat burhan, mendapat hidayah dari Allah. Astaghits, saya minta pertolongan. Aslih li sya'ni, perbaikilah keadaanku. Kullahu, seluruhnya total. Wala takilni ila nafsi, dan jangan kau pasrahkan saya kepada nafsuku tarfa'atin, sekejap mata pun. Karena semuanya ternyata kalau sudah ketumpangan nafsu, ditunggangi nafsu, walaupun berkedok agama, walaupun mengatakan untuk akidah syariat, kalau niatnya untuk mencari kejelekan orang, untuk menjelek-jelekan orang, untuk mempermasalahkan hal yang kurang jelas, jelek dan tidaknya,
sampai niatnya untuk menjelek-jelekan, dia akan kena batunya, akan menjadi jelek dan camar sendiri. Ingat, kejelekan itu ada dua kategori. Ada yang dijelek-jelekkan atau diomongkan kejelekannya untuk diperbaiki, ini baik. Tapi kalau kejelekan seorang, walaupun itu pelacur, walaupun itu penjudi, penjina, tapi kalau hanya untuk diviralkan dan dijelek-jelekkan dengan tanpa solusi, dengan tanpa niatan untuk memperbaiki, maka khawatir akan malah mengalir kepada orang yang menjelek-jelekan. Lebih-lebih media massa sekarang luar biasa, naudzubillah min dzalik. Menjelek-jelekan dengan tanpa niatan untuk memperbaiki, tapi untuk menjelek-jelekan dan memviralkan kejelekan seorang. Kadang orang baik dijelek-jelekan, orang baik dicari kejelekannya, orang baik dibully, difitnah, Masya Allah. Awas, jangan sampai meniat menjelek-jelekan orang untuk melebar luaskan kejelekannya, sehingga khawatir kita nanti akan tercemar juga, mendapatkan imbas. Kita bisa untuk mengomongkan kejelekan orang, tapi untuk mencari solusi dan memperbaiki. Ingat, baca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfadainin. Dibaca 18 kali. Di pesantren sini alhamdulillah semua santri kami ajak untuk membaca 18 kali di waktu setelah subuh atau setelah asar atau malam hari. Ajastukum, saya ijazahkan ini dari guru saya Romo Haji Abdul Masum, dari guru saya Gus Fauzi Kediri, dan mudah manfaat untuk menjaga supaya nafsu kita terkendali. Ketika ada hal yang dramatis, ketika ada hal yang kita sudah buta, sudah tertahan oleh nafsu, sudah ditumpangi nafsu, ada burhanu Rabbi, ada petunjuk dari Allah, trust, petunjuk dari Allah, sehingga kita bisa menang dengan nafsu. Kalau tidak ada petunjuk, kalah. Berkali-kali saya praktekkan, berkali-kali ini muncul sendiri dalam hati. Yang penting istiqomah. Ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarbain. Itu. Dan jangan senang mencari kejelekan orang, dan jangan senang menjelek-jelekan orang untuk memperluas dan memperlebar kejelekannya. Seandainya toh kita menjelekkan orang, tapi untuk memperbaiki supaya dia tidak jelek. Mudah-mudahan selamat semua. Mari kita jaga pesantren ini yang sudah berkali-kali dicemarkan oleh oknum-oknum tabul yang subhanallah. Dan saya mohon kepada pemerintah, aparat, supaya penyakit semacam ini atau kejahatan model ini untuk ditindak setegas-tegasnya, supaya ada efek jera tidak hanya pada pelakunya, tapi pada seluruh yang bersangkutan, supaya ada efek jera dan ada peringatan keras, dan supaya menjadi pemikiran karena ada resiko yang besar. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada seluruh para kiai, seluruh habaib, seluruh gus-gus, seluruh ustadz-ustadz, terus ikhlas tulus dalam mengawal dan mengembangkan agama, dan terus mengawal peninggalan para ulama pendahulu kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.